Hakikat dan unsur komunikasi. Dengan memperhatikan esensi komunikasi di bagian sebelumnya, dapat kita pahami mengapa komunikasi itu penting untuk dipelajari. Fenomena atau gejala komunikasi selalu hadir di sekitar individu dan kelompok serta di masyarakat. Uniknya fenomena ini tidak pernah statis, tetapi bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun demikian, perkembangan komunikasi tersebut masih berkembang tidak jauh dari hakikat komunikasi, yaitu, pertama, siapa yang berbicara? Kedua, mengatakan apa? Ketiga, melalui saluran apa? Keempat, kepada siapa? Kelima, apa akibatnya? Tentang siapa yang berbicara menjadi penting, karena akan memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dari komunikasi. Mengatakan apa adalah substansi dari komunikasi, dan saluran adalah media yang digunakan. Kepada siapa merupakan target dari komunikasi dan yang terpenting adalah akibatnya apa? Apakah diterima atau tidak? Apakah tujuan tercapai atau tidak? Agar dapat lebih memahami tentang komunikasi ini, kita juga perlu memperhatikan tentang unsur-unsur komunikasi sebagai berikut. 1. Sumber atau source, yaitu awal proses komunikasi berlangsung yang disampaikan oleh komunikan dapat secara verbal maupun non-verbal. 2. Penyandian atau encoding, yaitu secara verbal bagaimana komunikan sebagai sumber menyusun ide yang tertuang dalam huruf-huruf menjadi kata-kata dan tersusun menjadi kalimat-kalimat, biasanya refleks ketika merupakan simbol atau bahasa yang memang biasa digunakan, tetapi coba bayangkan jika akan digunakan untuk simbol atau bahasa yang bukan miliknya. Secara nonverbal bagaimana komunikan berniat untuk mewujudkan dalam simbol gerak tubuh. 3. Pesan atau message, yaitu ide yang sudah tertuang dalam bentuk kalimat sebagai suatu sistem simbol atau bahasa jika itu verbal dan nonverbal dalam bentuk bahasa tubuh atau kode-kode. 4. Saluran atau channel, yaitu media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, saluran komunikasi yang berupa teknologi tradisional, seperti kentongan, ataupun teknologi modern, seperti mikrofon, handphone, PowerPoint, dan lain sebagainya. Penggunaan saluran juga sangat berperan penting dalam berkomunikasi, terutama untuk mencapai keberhasilan dalam penyampaian pesan. 5. Penerima atau receiver, penerima adalah sebagai komunikator atau pihak yang menerima pesan dan target dari komunikan. Penerima, ketika menerima pesan dari sumber, maka akan memproses pesan tersebut sedemikian rupa. 6. Penyandian balik atau decoding. Decoding adalah sebuah proses bagaimana komunikator, sebagai penerima pesan, mengartikan, memaknai pesan-pesan yang diterima. 7. Respon penerima atau receiver response, yaitu wujud dalam bentuk verbal maupun nonverbal dari komunikator sebagai hasil dari penyandian balik, yang berupa jawaban dari komunikator sebagai suatu pesan. 8. Umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah suatu proses dinamis dalam berkomunikasi yang pada akhirnya kembali kepada konsekuensi apakah tujuan komunikasi berhasil atau tidak. Setelah mempelajari esensi, hakikat, dan unsur-unsur komunikasi, dapat kita lihat bahwa komunikasi adalah suatu proses yang terlihat sederhana, namun sesungguhnya sangat kompleks. Selain itu, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kita bisa melihat bahwa komunikasi harus dipersiapkan, dapat direkayasa baik secara positif maupun negatif, dan memiliki tujuan tertentu. Terkait dengan cross-culture understanding, komunikasi berada pada posisi yang sangat menentukan bagi terbentuknya sebuah pemahaman maupun kesalahpahaman.